Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah di hari Rabu kembali lagi kita mengudara di program Halal Yuk, bertepatan di tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin, menemani ruang dengar Ikhwafillah dan juga para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak. Ya, kita mengudara kembali program Halal Yuk di sini. Dan gimana nih kabar Ikhwafillah rahimakumullah? Semoga kabarnya selalu sehat dan semoga Allah berikan kemudahan dalam menjalani aktivitas untuk hari ini. Dan untuk yang lagi sakit kita doakan semoga Allah permudahkan dan juga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dari Ikhwafillah rahimakumullah, kembali lagi ya mengudara program Halal Yuk, dan di sini bersama saya Uti Indasari. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Kembali lagi kita mengenalkan narasumber yang baru saja hadir bersama di hari ini. Ada Bapak Dokter Hewan ya di DRH, Bapak Supriyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, di kesempatan hari ini menemani kita 1 jam ya, dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, ya. Semangat Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nih kalau aktivitas sebelumnya dari mana nih Pak pagi tadi? Boleh cerita sedikit? Oh boleh Pak. Alhamdulillah, saya ini adalah purna tugas. Saya dulu mantan dari ASN, dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat. Masya Allah. Dan sejak tahun 2018, tepatnya pada tanggal 1 Mei, saya masuk di purna tugas. Dan untuk hari ini saya masih bergabung dengan MUI atau lebih tepatnya ke LP POM MUI Provinsi Kalimantan Barat. Masya Allah, semoga sehat selalu Pak ya. Amin, mohon doanya. Karena ketika kita sudah melanjutkan usia yang lebih atas, maka biasa kesehatan juga menurun Pak ya. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mengenai tema hari ini Ikhwafillah, Uti Indah akan menyampaikan ya, untuk hari ini temanya sertifikasi RPH atau RPU sebagai hulu dalam mendorong sertifikasi halal produk pangan. Benar Pak ya? Betul Pak. Ini panjang banget temanya Pak ya. Ini kayak tol Kapuas nih ya Pak ya, panjang. Sebetulnya pendek. Oh pendek. Ya, jadi kenapa dipanjang nih Pak? Ini bukan panjang. Sertifikasi RPH itu memang merupakan hulu. Hulu untuk sertifikasi terhadap produk pangan yang selanjutnya. Jadi hulunya, di hilirnya kan banyak produk pangan yang berasal dari substansi dari daging, ayam maupun daging sapi. Mungkin itu nanti intinya. Karena ada hulu dan hilir ya, karena panjangnya tadi itu ya Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang menemani kesempatan hari ini Ikhwafillah, dan kita langsung saja nih Pak, para pemirsa mungkin kebingungan nih gimana ya maksud hulu dan kemudian kok ada tadi hilir juga. Nah, insya Allah langsung aja kan kami serahkan kepada Bapak DRH Supriyono. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi sesuai dengan tema hari ini adalah sertifikasi rumah potong hewan atau kita singkat RPH dan rumah potong unggas. Sebetulnya semua itu rumah potong hewan, tapi ada hewan besar, ruminansia itu adalah sapi, kambing, kerbau. Terus kemudian kalau RPU itu adalah rumah potong unggas, bisa ayam, bisa itik. Nah ini sebagai hulu dalam mendorong sertifikasi halal produk pangan. Mengapa kita mengambil tema ini? Ini karena ini sangat penting bahwa halal itu harus komprehensif ya, dari hulu hingga hilir. Kalau kita misalnya sedang mendapat hajatan, kemudian dapat nasi kotak, kita buka, di situ ada dagingnya, ada telurnya pasti. Tapi yang kalau telur ini dan itu sudah termasuk yang bukan kritis ya, tetapi kalau yang daging ini dari mana menyembelihnya, apakah sudah halal atau belum. Jadi hulunya adalah di tempat rumah potong hewan itu tadi, tempat penyembelihan. Makanya kita sebut halal itu harus komprehensif dari hulu, semenjak masih dari bahannya adalah hewan yang halal, kemudian diproses penyembelihan dan seterusnya, nanti ada cerita di belakang. Nah, kemudian ada hilirnya untuk apa saja,
bisa buat bakso, bisa buat sate. Nah, itu kita akan beli itu. Oleh karena itu produk pangan ini adalah sangat penting karena untuk pengusaha-pengusaha ini harus menyantumkan halal. Nanti kalau memang salah satunya adalah produk daging, harus kita teliti, kita cari apakah sudah halal atau belum, sudah berasal dari rumah potong hewan yang bersertifikat atau belum. Nah, itu siapa yang menyembelih, bagaimana cara menyembelih, itu prosesnya. Jadi semua itu bisa mempengaruhi terhadap kehalalan produk pangan. Itu karena memang setelah dari pemotongan tadi baru ada proses lebih lanjut ya. Memang akarnya adalah dari rumah potong hewan tadi Tentang kehalalan ini tentunya kita ingin sekali bahwanya rumah potong hewan tuh di Pontianak ini kan halal semuanya Pak ya, karena kita sebagai masyarakat di sini yang pengkonsumsi dari bakso tadi, sate dan lain halnya, karena memang keinginan kita masyarakat dari Kota Pontianak ini mempunyai rumah potong hewan yang halal semuanya yang diproduksi setelah dari situ. Kemudian nih Pak, dalam hal ini ada jaminan halal di rumah potong hewan tuh gimana sih Pak, jaminan halalnya tuh Pak? Jadi kalau memang produk pangan ini bersertifikat halal dan sudah kita audit, termasuk produk dagingnya sudah bersertifikat halal, itu harus ada jaminan. Jadi di rumah potong itu ada yang namanya menerapkan sistem jaminan produk halal, dan itu adalah merupakan kewajiban terhadap pelaku usaha di dalam menerapkan di rumah potong hewan. Seperti kita ketahui bahwa rumah potong ini melakukan penyembelihan terhadap hewan-hewan yang halal. Namun demikian bisa terjadi tidak halal karena prosesnya. Oleh karena itu ada yang namanya SPJPH tadi. Kalau dulu, bukan dulu ya, sampai sekarang juga masih bersama-sama, itu di LP POM ada yang namanya SJH, Sistem Jaminan Halal. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Nomor 33 tahun 2014, itu ada Undang-Undang Penjaminan Produk Halal yang dalam hal ini adalah dari Kementerian Agama oleh BPJPH, itu keluar yang namanya SPJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Itu prinsipnya sama. Jadi kalau di dalam SJH yang dikeluarkan oleh MUI atau LPM MUI itu ada 11 kriteria, tetapi kalau yang SJPH ini yang dari Kementerian Agama melalui BPJPH itu ada 5 kriteria, tetapi itu tidak ada yang bertentangan, semuanya sama. Semuanya berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Ya. Jadi kalau kita bacakan di sini ada 5 yang dari BPJPH itu mengenai SJPH, itu ada komitmen dan manajemen, kemudian ada bahan, kemudian ada proses produknya. Tadi saya katakan yang halal bisa menjadi tidak ada karena dalam prosesnya, kemudian dari hasilnya produknya sendiri, kemudian terhadap pemantauan dan evaluasi, itu ada 5. Nah, kemudian dari kelima ini kalau kita jabarkan di SJH-nya, Sistem Jaminan Halal, itu semuanya sudah mengelompok. Kalau yang pertama tadi adalah komitmen dan manajemen, itu di SJH-nya ada kebijakan halal, di manajemen halal, dan ada pelatihan. Kemudian di bahannya sama-sama bahan adalah hewan halal. Kalau di RPH tentunya demikian. Kemudian di proses produk halalnya itu secara di BJPH tadi, di SJH-nya ini ada meliputi fasilitas, kemudian prosedur tertulis aktivitas kritis, karena di dalam fasilitas ini kan ada yang kritisnya di mana aktivitas ini, kenapa penting kan gitu. Itu ada aktivitas kritis, kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi di dalam proses produk ini ada 3 hal yang harus kita audit, yaitu salah satunya fasilitasnya bagaimana, kemudian prosedur tertulis aktivitas kritisnya seperti apa, kemudian penanganan produk yang memenuhi seperti apa, kemudian yang produk adalah produknya sendiri dan kemampuan telusur. Setelah menjadi produk bisa tidak ditelusuri, misalnya demikian, kenapa kok harus ada kemampuan telusur, misalnya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi pernah terjadi juga. Misalnya terjadi nih, Pak, ada suatu kejadian ya, ini cerita zaman dulu atau mungkin kasus-kasus yang pernah terjadi, adanya keracunan makanan. Kalau keracunan makanan itu biasanya nanti dilihat semua, tadi makan apa, oh nasi kotak, nasi kotaknya dari mana, isinya apa, oh ada dagingnya, siapa yang menyembelih dan seterusnya. Nah, kalau nanti ditelusur dari produk dagingnya, itu ada yang namanya kemampuan telusur. Jadi ditelusuri RPH mana, kemudian siapa retailnya, sudah bersertifikat belum dan sebagainya, itu bisa ditelusuri semuanya. Jadi bisa ketemu. Kemudian di pemantauan evaluasi yang kelima dari SPJ tadi, Sistem Jaminan Produk Halal tadi, yang kelima di SJH itu adalah
adanya audit internal dan kaji ulang manajemen. Nah, semua kriteria ini sangat penting karena untuk menjamin terhadap kontinuitas dan status kehalalan terhadap produk pangan itu sendiri selama masa berlakunya. Bahkan sekarang ini kan masa berlaku daripada sertifikat halal ini kan berlaku selamanya, Pak ya. Selamanya. Namun dalam hal ini tentunya nanti ada sidak, ada pemantauan dan sebagainya sepanjang tidak ada perubahan-perubahan. Nah, itu harus ada. Bagaimana saya bisa menjamin bahwa produk daging yang dari RPH A atau RPH B itu bisa terjamin? Itu ada yang namanya sistem jaminan produk halal atau sistem jaminan halal. Itu ada semua. Itu kira-kira. Ya nih Pak, mengenai dari penerapan SJH ini kan punya tujuan utama ya Pak. Nah, apa sih tujuan utama dari penerapan SJH ini sendiri? Kalau tujuan utama penerapan SJH itu adalah untuk menjamin kehalalan produk yang dapat agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi muslim dan muslimat ya tentunya untuk mengkonsumsi produk halal. Jadi kita tidak ragu-ragu. Jadi kalau kita mau jalan-jalan dengan keluarga, kemudian kita mau ke resto atau apa, ada restoran yang memang itu udah produk halal, ada sertifikatnya, kita tidak ragu. Bukan hanya sekedar 100% halal, seperti itu kan masih ada ya, tapi harus bisa dibuktikan. Jadi ada penjaminan seperti itu. Tujuan utamanya agar bisa terjamin, sistemnya ada, semuanya bisa terpantau dengan baik. Iya, tentunya ini menjadi apalagi tadi kalau jalan-jalan tuh Pak ya, karena kita memilih makanan yang memang ya yang baik untuk keluarga, yang sehat, apalagi sebagai seorang muslim ya, ini mengharuskan kita mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, untuk prinsip SJH sendiri ini Pak, pastinya prinsipnya semuanya ada jujur, ya Pak ya, kemudian kepercayaan, dan apalagi sih Pak selain ada jujur dan kepercayaan ini yang dibangun dalam prinsip SJH? SJH ini kan suatu sistem ya, artinya pertama jelas jujur, jujur untuk siapa? Terhadap pengelola itu, pengelola terhadap unit usaha baik jasa maupun produk ya, produk pangan maupun kosmetik lah itu. Kemudian adanya kepercayaan. Kita percaya artinya memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menyusun, menerapkan dan memelihara SJH berdasarkan kondisi yang nyata atau internal. Jadi tidak dibuat-buat. Artinya tadi jujur, ya kita ada kepercayaan, kemudian ada keterlibatan partisipatif, dalam hal ini adalah melibatkan semua personil di dalam manajemen maupun staf, semuanya terlibat, apalagi untuk staf-staf yang menduduki atau menempati atau bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tempat-tempat yang kritis, itu harus ada. Kemudian juga absolut, artinya semua bahan yang digunakan memang sesuai dengan preskripsi dan harus sesuai dengan kriteria halal, itu wajib hukumnya, itu kira-kira. Dan memang bahan-bahannya yang utama yang akan dikelola ya Pak ya, yang mengakibatkan kita makan halal atau tidaknya dari barang tersebut ya tentunya. Baik Bapak rahimakumullah, untuk hari ini Fafilah di program Halal Yo, buat Fafilah yang pengen tanya silahkan langsung via chat WhatsApp dengan nomor 08115705705758. Dan baiklah Fafilah, kita akan jeda sejenak dan insya Allah nanti kita akan lanjut kembali, tetaplah di media dakwah Anda. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI
telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan Prima, solusi yang berpusat pada pelanggan dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan Halal Partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan, dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAM dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillahirrabbilalamin, Fafillah rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Mujahidin beserta pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak, masih kembali lagi bersama saya Indah Sari dan juga tentunya membersamai ya di sini narasumber kita Bapak Supriyono. Alhamdulillah ya Pak, masih bisa membersamai di hari ini. Amin, ya. Alhamdulillah. Dan tadi ya berbincang-bincang di segmen pertama, masih kita lanjut nih Fafillah rahimakumullah untuk di segmen kedua. Dan kali ini kita masih menanyakan ya tadi tentang prinsip SJH ya Pak ya, mengenai jujur, kemudian kepercayaan, keterlibatan partisipatif dan absolut. Nah, untuk dari ruang lingkupnya sendiri nih Pak, ada berapa ruang lingkup sih Pak yang ada di dalam pengajian ini? Ruang lingkupnya ini kalau di SJPH tadi kan ada 5, kemudian kalau di SJH-nya kan ada 11, tapi itu tidak ada, sudah dikelompok secara umumnya 11 itu ada yang kita sebutkan tadi, ada namanya kebijakan halal, dan tim manajemen halal, ada pelatihan dan edukasi, kemudian hewannya atau bahannya atau hewan yang disembelih, kemudian fasilitas,
produk, kemudian prosedur tertulis untuk aktivitas kritisnya, tadi juga sudah disebutkan, kemudian penelusuran atau traceability-nya, kemampuan telusur, itu juga harus ada di SCH ini, kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, kemudian audit, internal audit atau audit internal, kemudian kaji ulang manajemen. Itu ada 11. Jadi kita kalau melakukan audit untuk sertifikasi terhadap rumah potong, itu semua kita lakukan. Kita cek, kemudian kita lihat bagaimana penerapannya. Tentunya pelaku usaha itu sebelum mengajukan sudah melengkapi syarat-syarat, kemudian dokumen manual SJPH-nya atau SJH-nya itu mana. Kita lihat di lokasi, di lapangan, kita cek bagaimana kebijakan halalnya, itu adalah komitmennya seperti apa terhadap pelaku usaha ini, kemudian sudah disosialisasikan belum, artinya itu sudah dibuat oke, tetapi sudah disosialisasikan belum. Kalau hanya disimpan kan tidak ada gunanya. Jadi semua karyawannya, pegawainya harus tahu kebijakan halalnya apa, harus menyiapkan terhadap status kehalalan itu, seterusnya kan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk tim manajemennya harus ditunjuk siapa orang yang bertanggung jawab terhadap proses. Ini semua tim manajemen halalnya, ada petugas pemingsanan, ada kalau ditunjuk ya, kalau ada tenaganya. Tapi rata-rata kalau untuk TPU, tempat pemotongan gas, itu biasanya ya karena pemiliknya sendiri ya hanya satu orang aja, seperti itu. Jadi itu ada 11 kriteria tadi. Kemudian di sini kan dari ke-11 ini ada pelatihan dan edukasi, Pak. Nah, dalam tahun-tahun inilah ya, 2023 atau di tahun 2022 ini sudah berapa banyak sih Pak untuk melakukan pelatihan atau edukasi? Baik, terima kasih. Di ruang lingkup ini yang ketiga kriterianya itu adalah pelatihan dan edukasi. Artinya kalau untuk sertifikasi terhadap rumah potong hewan atau rumah potong unggas, itu harus pernah mengikuti edukasi atau pelatihan, dalam hal ini minimal juru sembelihnya. Juru sembelihnya itu sudah mengikuti pelatihan juru sembelih halal dan lulus bersertifikat, itu minimal. Atau kalau itu sudah berjalan, pada waktu yang berjalan begitu, bisa secara pelatihan secara internal boleh, atau mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPPOM. Kalau pertanyaannya berapa sih yang sudah dilatih tadi mengenai jumlahnya, itu sudah cukup banyak. Ya mungkin secara kualitatif saya tidak bisa menunjukkan berapa angkanya, tapi secara kuantitatif itu sudah berulang kali. Dan setiap untuk sertifikasi terhadap rumah potong hewan maupun rumah potong unggas, itu kan kewajibannya harus ada namanya juru sembelih halal yang sudah bersertifikat. Itu kalau memang belum harus mengikuti pelatihan dulu, itu selalu diadakan itu, Pak. Ya karena memang itu yang terpenting, Pak ya. Karena kalau dari LPPOM sendiri kan tidak mungkin jalan sendiri ya, harusnya memang menyebar kemana-mana nih tadi ya, dari juru penyembelihnya sendiri. Karena ketika kita makan makanan yang halal itu kan dari berbagai macam daerah, Pak ya, dari macam-macam tempat potong hewan, dan maka inilah menjadi tanggung jawab kita sendiri untuk bisa merasakan makanan halal itu dari juru potong yang baik. Kemudian juga untuk pelatihan dan edukasinya tadi sudah diberikan dari LPPOM MUI. Kemudian nih Pak, untuk hewan yang disembelih nih pastilah punya syarat dan ketentuan nih Pak. Nah, ini syarat ketentuan yang bisa dikatakan sebagai halal ini seperti apa? Ya, kalau untuk penyembelihan hewan di rumah potong hewan atau rumah potong unggas, tentunya yang disembelih adalah hewan halal. Kemudian hewan ini pada saat akan disembelih harus dalam keadaan hidup, terus kemudian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi sebagai juru sembelih halal. Itu adalah hewan persyaratan untuk penyembelihan hewan-hewannya. Jadi persyaratannya adalah hewannya harus hidup, kemudian yang penting lagi adalah hewan harus dalam kondisi sehat, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh dinas yang berwenang. Makanya di dalam rumah potong hewan itu selalu ada yang namanya wajib dilakukan pemeriksaan antemortem, pemeriksaan hewan sebelum disembelih. Kalau hewannya sehat boleh disembelih, tapi kalau hewannya sakit itu dua kemungkinan, dilarang untuk disembelih atau ditunda penyembelihannya, harus diperiksa dulu. Nah, seperti itu.
Gitu. Jadi karena ini Pak sedang beredar ya di sosial media bahwasanya ada yang sapi yang sudah meninggal, udah mati, itu dibagi-bagikan dagingnya dan akibatnya terdampak penyakit. Itu seperti apa sih Pak? Karena sebagai pakar dokter hewan ini juga mengetahui ya Pak ya, apakah nanti takutnya terjadi di Kota Pontianak dan sebagai ini evaluasi dan sebagai pengetahuan juga buat kita. Baik, sebetulnya topik kita masalah hewan mati disembelih ini kita jelas tidak boleh. Kalau topik kita bicarakan hari ini kan masalah kehalalan. Kalau hewan mati karena tidak disembelih, ya itu udah haram kalau untuk dikonsumsi. Kalau matinya karena disembelih dan karena apa, dengan menyebut nama Allah, putus 3 saluran, itu halal insya Allah kan gitu. Nah, tetapi kalau yang hewan mati disembelih terus kemudian dikonsumsi, nah ini tentunya juga sangat membahayakan. Kita tidak tahu hewan ini matinya karena apa. Mungkin yang ditanyakan ini terkait dengan berita yang masih hangat. Ya. Kalau tidak salah saya juga mendengar di media sosial maupun di YouTube ataupun di mana informasi itu bahwa ada kejadian penyakit antrak kan seperti itu. Kemudian saya juga tahu persisnya di mana, hanya mendengar saja seperti itu. Jadi ini kita larang sebetulnya. Karena hewan yang mati tidak karena disembelih ini bisa karena penyakit yang berbahaya atau karena keracunan dan sebagainya, itu tidak bisa. Makanya sangat tepat sekali kita bicarakan hal ini masalah kehalalan. Jadi hewan yang akan disembelih prinsip utamanya harus hewan yang halal, itu tentu. Yang kedua, hewan harus dalam keadaan hidup. Yang ketiga, hewan harus sehat. Harus sehat. Yang ditentukan oleh dinas yang berwenang atau instansi yang berwenang. Nah, ini semua harus diketahui oleh juru sembelih. Seperti itu. Makanya terkait dalam hal ini yang ditanyakan pelatihan tadi, ada namanya pelatihan juru sembelih halal. Nah, ini selalu kita lakukan kalau ada permintaan ya, tentunya itu kita di LP POM di MUI itu juga melaksanakan pelatihan juru sembelih halal. Nah, ini juga kita latih juru sembelihnya, kita bekali semuanya, kompetensinya apa, prinsipnya apa, semuanya kita sampaikan. Jadi itu juru sembelih halal harus mempunyai 10 kompetensi yang jelas gitu. Ya, dari hal ini nih Pak, kita akan ngebahas mengenai juru sembelih tadi ya, yang kita bicarakan adalah apa sih syarat wajib dari petugas penyembelih ya, atau dari juru penyembelih? Kalau syarat wajib untuk petugas penyembelih ini, syarat utamanya umum ya, umum, bukan untuk sertifikasi. Barangkali kalau penyembelihan hewan korban itu kan umum, yang melaksanakan barangkali juga belum bersertifikat juga kan. Nah, umumnya harus orang yang sudah dewasa, ya, sudah dewasa menyembelih, kemudian mengetahui tata cara penyembelihan sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Tidak hanya sekedar saya berani menyembelih sebagai seorang pahlawan, saya berani menyembelih, tetapi bisa melaksanakan penyembelihan itu dengan benar. Jangan sampai nanti daging yang dihasilkan menjadi mubazir ya, karena tidak halal. Jadi harus ada persyaratan. Pertama adalah orang yang dewasa, kemudian mempunyai kemampuan teknis, pengetahuan teknis terhadap penyembelihan, kemudian mengetahui status hidup hewan dan mengetahui status kematian hewan. Itu prinsip utama yang harus diketahui oleh seorang juru sembelih. Di samping keterampilan lain dalam hal ini adalah cara menyembelih, di posisi mana dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya, karena kalau dari petugasnya saja sudah mengetahui, insya Allah ya Pak, kehalalannya itu sudah terjamin dan terjaga. Dalam proses edukasi tadi, apakah dibekali ilmu dari dari kesehatan hewan tadi ya, mengetahui, karena kan orang awam nih Pak ya, kita bukan dari dinas atau apa gitu yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari dinas perhewanan tadi, ini tidak mengetahui apakah hewan ini benar-benar sehat atau benar-benar layak untuk kita konsumsi. Nah, ini apakah dibekali atau ada pesan-pesan nih Pak mengenai bagaimana sih mengenali hewan yang sehat dan bisa dikonsumsi? Baik, terima kasih. Kalau untuk seorang juru sembelih ini harus mempunyai kemampuan terhadap teknik penyembelihan. Karena seorang juru sembelih ini kita sebut namanya manis, cantik, namanya cantik ya, Juleha.
tapi bukan Siti Juleha. Nah, artinya juru sembelih halal, kita singkat Juleha. Juleha kan nama yang bagus ya. Ini harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang harus wajib dimiliki. Salah satunya yaitu dalam hal ini bisa menentukan mengetahui status hewan hidup, status hewan mati, kemudian teknis penyembelihan. Dan semua di dalam pelatihan itu kita berikan semuanya. Bagaimana cara mengasah peso, kapan peso itu boleh diasah dan di mana, jangan di dekat hewan yang akan disembelih. Itu semua prinsip-prinsipnya kita sampaikan secara detail di dalam pelatihan. Namun secara garis besarnya, termasuk dalam hal ini menyiapkan penyembelihan, menyiapkan hewannya, bagaimana menyembelih dan sebagainya, ini ada di dalam materi pelatihan yang kita berikan kepada pembekalan terhadap juru sembelih. Jadi insya Allah kalau memang itu ditekuni dan dipahami, itu juga akan bermanfaat bagi juru sembelih sendiri, sehingga nanti bisa melaksanakan dengan baik dan insya Allah nanti hasil penyembelihannya sudah sesuai dan halal. Insya Allah. Ya itu. Jadi semuanya diberikan dengan lengkap itu di dalam pelatihan. Iya. Baik Bapak rahimakumullah, alhamdulillahirobbilalamin ya. Tadi mengenai kita berpanjang lebar ya mengenai tentang kehalalan sebuah hewan, kemudian juga bagaimana tata cara penyembelihan. Dan buat ikhwah fillah rahimakumullah yang masih penasaran atau ingin bertanya, silahkan di WhatsApp chat dengan nomor 08115705705758. Dan buat para pemirsa disilahkan ya untuk live langsung ya di hari ini hingga pukul 11, dan juga tentunya para pendengar Radio Mujahidin sama ya dengan waktu yang sama dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah ikhwah rahimakumullah, kita akan jeda dan tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan. Dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara, LP POM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LP POM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Allah masih bersama Utina, menemani Rahman dengan Iqbal Villa, dan juga tentunya masih membersamai ya pemirsa MTV Mujahidin Pontianak. Dan kebersamaan kita tinggal 15 menit lagi karena kebersamaan kita sekarang pada pukul 10:45. Baiklah, nih Pak, ada pertanyaan nih Pak, boleh Ya, kita kupas silakan, di sini silakan, Pak ya. ya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Masya Allah. Dan alhamdulillah pertanyaan ini datang dari nomor 0815 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uhti Indah, hai juga nih, balik lagi nih ya pertanyaannya dengan nomor yang sama di pekan sebelumnya. Saya mau nanya nih, bagaimana dengan RPU dan RPH yang belum tersertifikasi di daerah pedalaman? Apakah dari LP POM sudah memberikan pelatihan sampai daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Barat? Nah, boleh disilahkan nih Pak. Ya, terima kasih. Jawabannya bagus pertanyaannya bagus sekali, jawabannya cukup berat. Tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba untuk menjawab. Jadi untuk pelatihan ya, untuk pelatihan apa tadi Pak? Apa pertanyaannya? Pelatihan yang di pedalaman. Di pedalaman. Nah, untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh LP POM MUI ini harus mendaftarkan di LP POM MUI. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin mengikuti pelatihan, nah ini pelatihan ini nanti kita tanyakan kembali pelatihan apa. Kalau kaitannya dengan topik yang kita bicarakan hari ini, tentunya pelatihan untuk juru sembelih. Nah itu harus mendaftarkan di LP POM MUI. Kemudian kalau boleh saya teruskan pertanyaannya, berarti kalau Bapak dan Ibu akan mengikuti pelatihan juru sembelih, mungkin Bapak Ibu mempunyai tempat penyembelihan. Nah, kalau mempunyai tempat penyembelihan yang akan disertifikasi, kewajibannya adalah mempunyai juru sembelih yang sudah bersertifikat, sertifikat pelatihan juru sembelih itu akan dijelaskan. Nah, kemudian yang untuk di pedalaman, nah tentunya kita masih agak susah ya untuk apa namanya, mungkin bisa menghubungi ke pedalaman itu kan bisa saya katakan di kabupaten kota yang lain ya, tidak di wilayah kota Pontianak, misalnya seperti di Kabupaten Sanggau, itu bisa menghubungi di MUI setempat. Dihubungi MUI setempat mungkin atau di LP POM ada ya, MUI setempat dihubungi, nanti akan dikoordinir berapa orang. Mungkin kalau masih satu orang ditunggu, ada kalau cukup mungkin ada beberapa orang, atau dikomunikasikan oleh MUI di kabupaten kota, nanti bisa bekerja sama dengan MUI provinsi. Ini ada peminat untuk mengikuti pelatihan dan mohon segera diadakan pelatihan, itu bisa dikomunikasikan, itu tidak masalah. Pada prinsipnya MUI Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini kita selalu welcome dan selalu mendorong, syukur alhamdulillah bisa ada pengertian pemahaman terhadap masalah kehalalan, khususnya untuk produk hewani ya, daging tentunya, yang harusnya juga ada RPH atau RPU yang sudah bersertifikat, itu yang penting.
Tapi sejauh ini pedalaman mana sih Pak yang udah tertuju? Ya, Atau kalau masih wilayah Kota Pontianak nih pelatihan? enggak juga. Kalau untuk pelatihan ini kita laksanakan, ada yang dilaksanakan di kantor MUI di Kota Pontianak. Kemarin kita juga melaksanakan di Kabupaten Sanggo. Dan sebetulnya untuk pelatihan terhadap juru sembelih halal ini tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi juga bisa melalui dinas-dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. Itu bisa membuat suatu program pelatihan juru sembelih, kemudian dikerjasamakan dengan MUI setempat. MUI setempat ini adalah kabupaten kota lainnya atau dengan provinsi, itu tidak masalah. Nanti narasumbernya kita carikan dari mana, nggak masalah. Jadi masyarakat bisa menghubungi di MUI setempat atau di dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Bagaimana saya untuk pelatihan? Nah, apakah di dinas itu juga mengadakan? Karena contohnya di Kabupaten Sanggo ini, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sanggo juga pernah melaksanakan pelatihan itu. Dan kebetulan sebagai narasumber kami diminta untuk mengisi di sana untuk menyampaikan materi. Dan belum lama ini, baru sebulan yang lalu ada yang namanya Festival Halal ya. Festival Halal kita juga melaksanakan pelatihan secara gratis ya, gratis terhadap calon-calon juru sembelih halal. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan kemarin, kira-kira di tanggal 29 Mei kalau nggak salah itu sudah dilaksanakan pada waktu Festival Halal, itu sudah dilaksanakan itu. Baik, ini rahimahullah yang bertanya tadi, tentunya semoga masih mendapatkan jawaban ya. Dan jika masih ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan kembali. Dan ada satu lagi nih Pak, pertanyaan boleh kita kupas di sini Pak, boleh, ya langsung silakan, ya. Bapak. Ini datang dari nomor 0896 sekian. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya saya agak bingung juga nih Pak ya. Ini bisakah masyarakat melaporkannya? Bagaimana caranya? Ini melaporkan, ini pertanyaannya agak bingung nih. Melaporkan apa? Melaporkan bagaimana cara untuk bersertifikat kali mungkin. Iya, coba aja dijelasin Pak ya. Kalau melaporkan, bagaimana melaporkan untuk melaporkan sertifikasi terhadap tempat penyembelihannya. Kalau untuk tempat penyembelihan ini, kalau memang belum mengetahui, ya praktisnya supaya ada panduan, datang aja di MUI setempat, nanti akan diarahkan cara-caranya seperti apa. Karena dalam hal ini untuk pendaftaran ini kalau kita mengacu, kita harus melakukan pendaftaran di BPJPH ya Mas ya, di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu harus dilakukan. Nah ini karena pertanyaannya tidak begitu jelas, mungkin saya tidak bisa menjawab lebih panjang ya. Melaporkan, apakah melaporkan sapi yang mati disembelih atau yang lainnya, atau kasus-kasus apa seperti itu. Ya. Kemudian nih Pak, ada satu lagi pertanyaan. Mau tanya, apakah RPU yang sudah mendapatkan sertifikasi tapi di lapangan ditemukan SH tidak sesuai aturan LPPOM MUI, apakah diberikan sanksi? Oh pasti. Ya. Jadi kalau kita kembali di awal tadi, kan ada yang namanya sistem jaminan produk halal, yang itu dari Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Itu persyaratan utamanya untuk pengajuan atau melaporkan sertifikasi, itu harus punya yang namanya dokumen manualnya dibuat. Dibuat di situ ada 5 kriteria tadi di BPJPH SJPH-nya, atau 11 kriteria, salah satunya adalah kebijakan halal. Kebijakan halal itu sudah jelas, nanti ada tanda tangannya. Artinya bahwa semua proses yang terjadi di dalam proses produksi ini, secara intinya ya, kalau untuk redaksionalnya ada di template-nya, itu harus memenuhi kriteria halal. Kalau setelah bersertifikat ternyata ditemui tidak sesuai dengan yang ditentukan di dalam SJPH, ya tentunya akan terkena sanksi. Namun sampai hari ini belum pernah. Artinya kita sanksi ini kan kita melihat apakah itu suatu kelalaian atau memang kesengajaan. Kalau itu suatu kelalaian, ya namanya pekerjaan banyak, terus alasannya lupa dan sebagainya. Nah ini kita adakan pembinaan. Bagaimana kita luruskan kembali, kembalikan kepada jalurnya, artinya sesuai dengan ketentuannya. Itu kira-kira. Dalam proses pembinaan ini berapa lama nih Pak waktunya? Kalau untuk proses pembinaan ini tergantung dari, kalau misalnya kita mengadakan audit, kemudian pada waktu akan kita audit tidak sama sekali tidak sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Artinya
penyembelihannya masih belum pas, kemudian tempat penampungannya, terus kemudian juru sembelihnya, posisinya kemana dan sebagainya. Nah, ini bisa langsung kita berikan pembinaannya. Kita langsung berikan pembinaannya. Kemudian kalau memang diperlukan dan itu ada informasi ataupun apa yang harus kita tindak lanjuti, kita lakukan sidak dari LPPOM MUI, dari MUI kita lakukan sidak. Namun kalau kita menyampaikan, dia melaporkan, kan itu ada laporan. Di dalam kriteria SJPH itu ya, sistem jaminan produk halal itu kan ada pelaporan, atau SJ itu kan ada pelaporan yang setiap 6 bulan, namanya kaji ulang manajemen, itu setiap 6 bulan dibuat. Kalau nanti ada perbedaan pelaporannya, yaitu kita akan segera surati untuk diperbaiki dan sebagainya. Mungkin itu. Alhamdulillah ya. Tadi kalau misalnya dari pelatihan edukasi ini ada pembinaan lagi nggak Pak, selain dari pembekalan materi tadi? Kalau untuk pembinaannya tetap kita lakukan terus ya. Artinya kalau ya karena banyak, nggak mungkin kita mendatangi satu-satu, tetapi kita selalu buka nomor secara hotline ya. Hotline silakan. Bahkan setiap pelatihan selalu kita sampaikan kepada para peserta, karena pelatihan itu dilaksanakan hanya dalam waktu yang singkat, sementara yang harus dipelajari dan dipahami cukup banyak. Mungkin kalau ada yang kurang jelas dalam rangka pembinaan ini, silakan untuk berkomunikasi, baik langsung kepada instrukturnya atau melalui kantor MUI, melalui LPPOM MUI. Itu kita layani semua. Alhamdulillah itu berjalan. Iya, jadi ya cukup dari materi saja gitu. Iya. Kadang-kadang ditemui kendala-kendala di lapangan itu terjadi yang secara teori tidak ada kok, ini seperti ini. Kemudian pada waktu menyembelih terjadi apa, itu syukur alhamdulillah kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada kan diam-diam saja terus dilaksanakan, terus akhirnya salah terus menerus, salah terus. Nah, itu seperti itu. Itu yang selalu kita mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan para peserta ini setelah pelatihan bisa merespon dengan baik dan memanfaatkan materi yang sudah diberikan, gitu Mbak. Oke, nih Fafila rahimahullah yang ingin bertanya kembali ya, setelah tadi ada 2 pertanyaan buat Fafila yang ingin bertanya, masih kita buka Pak ya. Silakan. Ya. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, buat Fafila yang masih penasaran atau masih kebingungan ya mengenai syarat-syaratnya atau syarat penyembelihan atau hewan halal seperti apa, nah boleh ditanyakan di nomor 08115705705758. Ya, mengenai tadi hewan-hewan yang disembelih nih Pak. Nah, hewan apa aja sih yang tidak boleh disembelih? Nah, kriteria. Kalau tadi kan yang boleh ya. Kalau hewan-hewan yang tidak disembelih itu hewan-hewan yang haram ya. Artinya seperti yang bertaring, kemudian ada itu ketentuannya di Fatwa MUI. Itu banyak, itu bisa kita baca di situ. Tapi khususnya yang untuk di rumah potong ini kan hewan-hewan yang hewan-hewan halal semuanya yang diizinkan. Itu mungkin yang kita sampaikan. Untuk prosedur tertulisnya gimana nih Pak? Prosedur tertulis apa Mbak? Mengenai aktivitas kritis ya, dari mungkin aktivitasnya. Aktivitas kritis ya. Aktivitas kritis ini ya, yang namanya di rumah potong hewan ataupun di rumah potong unggas ini kan satu pada waktu kedatangan atau pra penyembelihan. Kalau kita kelompokkan itu menjadi 3 ya. Pra penyembelihan, sebelum disembelih, kemudian penyembelihan, kemudian pasca penyembelihan. Itu ada 3. Ada 3 proses ya 3 kelompok. Nah, pra itu apa saja? Pra penyembelihan itu pada waktu hewan datang, atau begitu hewan datang di rumah potong hewan atau di RPU itu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dulu ya. Yang pertama hewan diistirahatkan, itu harus dilakukan. Itu adalah titik-titik kritis semua. Itu diistirahatkan, artinya kemudian hewan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau hewan yang mati itu sudah tidak akan masuk di proses penyembelihan. Itu adalah di pra. Jadi di dalam pra ini kalau hewan sapi ya dipuasakan dulu. Puasanya paling lama yaitu kurang lebih 12 sampai 18 jam. Artinya puasa di sini bukan tidak diberi minum, tetapi tidak diberi makan, cukup diberi minum secukupnya. Kemudian kalau hewan sapi ini adalah hewan sosial. Jadi sapi ini jangan disendirikan supaya tidak stres. Itu harus kita campur dengan sapi yang lain. Kalau ada temannya, sapi itu senang. Oh gitu. Ya, jadi kalau sendiri dia nggak ada teman ngobrol, galau, stres. Karena yang sapi ini termasuk hewan sosial. Jadi kalau mau disembelih, tempatnya terpisah dengan tempat penyembelihan, dengan tempat istirahatnya berbeda. Kemudian yang
kedua adalah tadi kemudian pada penyembelihan. Jadi tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya, yang penting pemeriksaan antemortem udah di hewan harus sehat, hidup dan sebagainya. Kemudian pada saat penyembelihan itu harus dilakukan oleh juru sembelih halal yang bersertifikat, orang yang berkompeten terhadap penyembelihan. Itu tadi syaratnya sudah disebutkan ya, kemampuannya apa saja. Nah itu kemudian hewannya diposisikan pada disunahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian dilakukan penyembelihan. Nah, pada saat penyembelihan titik kritisnya adalah pada saat memotong, menyembelih. Itu harus putus 3 saluran. Itu ada saluran makanan, saluran napas, kemudian 2 pembuluh darah kiri kanan. Itu semuanya harus terputus dan dipotong 1 kali. Tidak boleh diulang 2 kali. Atau besok tidak boleh diangkat. Itu. Jadi itu pada waktu secara garis besar ya, mungkin waktunya sangat pendek. Jadi pada saat penyembelihan, kemudian pasca penyembelihan, setelah disembelih ditunggu dulu hewannya harus mati dengan sempurna. Makanya juru sembelih halal itu harus mempunyai kemampuan, kompetensi untuk menentukan tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupannya apa? Kalau tadi hewan hidup sehat, ya, setelah disembelih masih ada enggak tanda-tanda kehidupan? Kalau masih ada tanda-tanda kehidupan, tidak boleh dilakukan tindakan selanjutnya. Artinya misalnya dikuliti, masukkan air panas, itu ditunggu sampai mati sempurna. Setelah mati sempurna, tanda-tanda kehidupan tidak ada, kemudian boleh dilakukan tindakan selanjutnya untuk dikuliti dan sebagainya. Jadi harus dilihat tanda-tanda kehidupan pada waktu sebelum disembelih, tanda-tanda kematian setelah disembelih, sudah mati sempurna, baru boleh dilanjutkan tindakan selanjutnya. Gitu. Dan alhamdulillah nih Pak sudah menunjukkan pukul 11 dan kita masih memberikan waktu 2 menit untuk memberikan closing statement dalam materi hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan mudah-mudahan rumah potong hewan ataupun rumah potong unggas khususnya yang ada di Kota Pontianak maupun di kabupaten lainnya dapat segera tersertifikasi halal. Karena kita tahu bahwa rumah potong hewan adalah hulu daripada untuk proses atau untuk mendorong terhadap sertifikasi produk pangan lainnya, produk pangan selanjutnya. Dan juga kepada pengelola rumah potong hewan tentunya atau rumah potong unggas tentunya harus mempunyai juru sembelih halal yang bersertifikat, dan itu merupakan suatu kewajiban untuk sertifikasi terhadap rumah potong hewannya. Dan kita ketahui bahwa juru sembelih adalah hulu daripada hasil dari produk daging itu. Kesalahan di dalam penyembelihan nanti adalah hasilnya juga akan mengalami kesalahan. Mungkin itu yang kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan inilah edisi hari ini ya, hari Rabu 12 Juli tahun 2023 atau bertepatan di tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah. Dan Uti Indah sampaikan terima kasih kepada Bapak Supriyono yang telah memberikan materi hari ini. Semoga di lain kesempatan masih bisa kembali lagi yang memberikan edukasi, kemudian juga memberikan pengetahuan ya bagi kita semuanya, dan live langsung dari M2TV Mujahidin Pontianak dan juga Radio Mujahidin. Baik Bapak rahimakumullah, sudah berakhir ya untuk program Halal Yo edisi hari ini. Kita lafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Indah Sari yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut Prospek Ekonomi Islam Global,
Makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan, dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat.